Shalom saudara pendengar yang terkasih, puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami semua dalam sepanjang kehidupan kami. Ada banyak hal yang telah Tuhan kerjakan, karya-karya Tuhan yang agung dan mulia dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu kami peroleh bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena kasih karunia Allah. Tuhan, kami saat ini mau merenungkan firman-Mu. Engkau tolong berkati, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dapat termateraikan dalam kehidupan kami, dan terlebih kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara pendengar yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Dengan tema renungan kita yaitu mengakui Allah dalam segala langkah hidup. Mengakui Allah dalam segala langkah hidup. Saudara pendengar yang terkasih, pada tanggal 15 Agustus yang lalu, saya menyampaikan renungan firman Tuhan tentang tema percaya, berserah, dan takut akan Tuhan. Di mana kita juga ambil di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Dan konteksnya pada saat itu saya berbicara tentang ayat yang kelima saja. Nah, setelah kita belajar tentang pentingnya percaya, berserah, dan takut akan Tuhan, kita menyadari bahwa inti dari iman sejati adalah sikap hati yang mengikatkan Tuhan sepenuhnya. Bukan pengertian kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun dalam perjalanan iman tidak berhenti di situ. Iman yang sejati harus diwujudkan di dalam tindakan nyata setiap hari. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan dengan tema akuilah Dia dalam segala perbuatanmu dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-6. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, ayat pasal Amsal 3 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau di dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara pendengar yang terkasih, ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya mempercayai Tuhan di dalam hati kita, tetapi juga mengakui kehadiran dan otoritasnya dalam setiap langkah hidup kita, supaya Dia meluruskan jalan kita. Nah, saudara-saudari pendengar yang terkasih, setiap hari kita membuat banyak keputusan besar di dalam kehidupan kita, baik keputusan yang besar maupun termasuk keputusan-keputusan yang kecil. Kadang saudara, keputusan itu membawa kita ke arah yang tepat, tapi tak jarang juga membuat kita tersesat dalam dunia yang penuh dengan pilihan dan opini dan kebingungan, serta kita butuh bimbingan di dalam menghadapi, dalam menjalani semuanya itu. Tentu bimbingan yang pasti, yaitu bimbingan yang dari Tuhan sendiri. Nah, ketika kita melihat di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, maka kita diajak untuk mencari Tuhan dan tidak bersikap atau mengandalkan pada pengertian sendiri. Nah, hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-6 yang menjadi lanjutan dari panggilan untuk percaya, yaitu akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ketika kita melihat ayat ini, memperlihatkan atau mengandung kunci penting di dalam hidup percaya, bahwa pengakuan kita akan Tuhan dalam setiap aspek hidup
membawa kepada hidup yang diarahkan dan diluruskan olehnya. Mari kita melihat bersama-sama 3 hal utama di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, kita akan memperhatikan tentang kata akuilah dia. Maka ketika kita berbicara kata akuilah dia, kita akan melihat bahwa dalam bahasa aslinya memiliki kata yada. Kata yada, akuilah dalam bahasa Ibrani yang berarti mengenal secara intim. Artinya kita mengenal Tuhan kita secara lebih dalam, lebih intim. Secara pribadi seperti digambarkan hubungan suami istri atau hubungan sahabat karib. Kita mengenal, tentu kita tidak memilih seorang sahabat kalau kita tidak melihat terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu secara lebih mendalam, secara lebih intim tentang orang yang kita mau jadikan sahabat. Nah, ini bukan pengakuan sekedar secara lisan saudara atau secara formal saja, tapi pengenalan yang menghasilkan kepercayaan serta keterlibatan. Jadi, ketika kita berbicara mengakui Tuhan, bukan hanya menyebut namanya, tapi membuka hati dan hidup supaya Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita, ya. Membuka hati kita dan hidup kita supaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Mengakui Allah, saudara-saudara pendengar yang terkasih, berarti ada dasar pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan Tuhan lebih dari sekedar ketika kita berada di gereja. Banyak orang hanya mengakui Tuhan saat-saat tertentu saja. Misalnya saat ibadah di dalam gereja, atau mungkin pada saat masalah datang, atau mungkin pada saat mereka butuh pertolongan, baru mau mengakui bahwa Allah itu luar biasa. Tapi di luar itu bagaimana? Kita mengambil keputusan sendiri, berjalan sendiri, bekerja tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan tidak mau hanya dikenal, saudara-saudara. Ia mau dikenal dimanapun kita berada. Dimanapun dan sedang melakukan kegiatan apapun, di sana kita tetap menyebut nama Tuhan, mengenal nama Tuhan. Saudara, mari kita sejenak membayangkan apa yang terjadi bila seandainya seorang pria mengatakan kepada istrinya, "Aku hanya mengakui kamu sebagai istriku kalau kita sedang di rumah, tapi kalau di luar aku akan bersikap seolah kita tidak kenal." Saudara, tentu kata-kata ini menyakitkan, bukan? Bila seorang suami atau seorang pria akan mengatakan begitu kepada istri. Demikian juga Tuhan, saudara, ketika Tuhan menginginkan mengakui Dia dalam segala hal. Artinya Tuhan ingin diakui dalam semua area hidup kita, bukan hanya saat tertentu saja. Bukan hanya saat kita sedang rohani atau bukan saat kita sedang dalam masalah, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita. Saat kita mengambil keputusan keuangan, akuilah Tuhan. Artinya adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan dan kita bertanggung jawab mengelolanya sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau kita melihat contoh pelaksanaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita berdoa sebelum membuat keputusan. Terutama keputusan finansial yang besar, seperti misalnya membeli rumah, investasi, atau memulai usaha, atau memulai pendidikan. Kita meminta hikmat dari Tuhan agar setiap keputusan yang kita ambil tidak salah. Mengatur anggaran dengan bijak, tidak boros dan tidak hidup melebihi kemampuan. Tahu urgen di dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa gaya hidup tidak boleh didorong oleh keinginan duniawi, tapi oleh prinsip firman. Memberi persembahan dan persepuluhan dengan hati yang tulus sebagai pengakuan
bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Selain itu, kita juga menghindari sikap konsumtif yang bisa menjadi beban jangka panjang, karena itu menunjukkan kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Menolong orang lain, melihat keuangan sebagai sarana untuk memberkati, bukan hanya memenuhi keinginan pribadi. Hal yang lain, saudara, saat kita memilih pasangan hidup, akuilah Tuhan. Artinya adalah tidak hanya mengikuti perasaan atau logika, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai rohani dan pimpinan Tuhan dalam memilih pasangan. Contohnya di dalam kehidupan kita, mendoakan calon pasangan sejak awal, bahkan sebelum menjalin hubungan, bukan hanya setelah jatuh cinta. Membuka hati untuk menerima arahan Tuhan, termasuk jika Tuhan menunjukkan bahwa orang tersebut bukan yang terbaik untuk kita. Bahkan kita mengevaluasi karakter rohani pasangan. Apakah dia takut akan Tuhan? Apakah dia punya nilai hidup yang sesuai dengan firman? Bahkan mungkin kita akan melibatkan mentor rohani atau gembala dalam proses relasi untuk mendapat nasihat dan masukan-masukan secara objektif. Selain dalam bagian-bagian itu, dalam pekerjaan pun kita juga harus mengakui Tuhan. Artinya adalah menempatkan Tuhan sebagai pusat dan tujuan dalam bekerja, bukan sekedar mencari uang atau jabatan. Ketika kita melihat hal ini, maka kita bisa melaksanakan aplikasi dalam kehidupan kita, yaitu bekerja dengan integritas walaupun tidak diawasi, karena tahu Tuhan melihat. Tidak curang dan manipulatif, misalnya dalam laporan, penjualan, atau jam kerja. Semua bersikap jujur. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip kebenaran, meski bisa mengurangi keuntungan atau membuat tidak populer. Berdoa sebelum dan sesudah bekerja, serta mencari kehendak Tuhan dalam arah karier dan kesempatan kerja yang ada. Bahkan lebih daripada itu, menjadi terang dan garam di lingkungan kerja, menjadi berkat bagi rekan kerja, bersikap adil, rendah hati dan sabar dalam menghadapi pekerjaan yang ada. Itu yang kita perhatikan tentang akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia. Nah, kata berikutnya adalah dalam segala lakumu. Saudara, banyak orang Kristen secara tidak sadar hanya melibatkan Tuhan dalam hal-hal yang tampak rohani. Misalnya dalam ibadah, pelayanan, atau doa. Namun saudara, dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 ini menegaskan bahwa Tuhan ingin diakui dalam segala lakumu. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan, baik besar maupun kecil, rohani maupun praktis. Maka kita melihat bagaimana ayat ini mengajak kita untuk melihat bahwa tidak ada pemisahan rohani dan sekuler. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh memisahkan antara yang rohani seperti doa, ibadah, pelayanan, dan yang duniawi seperti pekerjaan, makanan, belajar, berkeluarga. Itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang sama-sama harus mengakui Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena semua itu adalah milik Tuhan. Hidup kita bukan 10% untuk Tuhan di gereja dan 90% untuk kita di luar gereja atau di luar Tuhan atau di luar persekutuan di dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika kamu makan atau jika kamu minum atau jika kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya Tuhan mau terlibat dalam semua aspek kehidupan kita.
baik di dalam keuangan kita, di mana kita bisa melihat dalam keuangan kita apakah cara kita mengelola uang mencerminkan pengakuan akan Tuhan. Saudara, Tuhan adalah sumber segala berkat, dan sebagai pengelola kita bertanggung jawab menggunakan uang sesuai dengan nilai kerajaan Tuhan. Mengakui Tuhan dalam keuangan berarti menyerahkan setiap keputusan finansial kepada pimpinannya, bukan mengikuti keinginan pribadi ataupun budaya konsumtif atau tekanan-tekanan sosial yang membebani kita. Bentuk pengakuan akan Tuhan di dalam keuangan adalah berdoa, mencari hikmat Tuhan sebelum melakukan atau menggunakan uang yang dimiliki. Memberi persepuluhan dan persembahan dengan setia dan penuh sukacita, bukan karena terpaksa, tetapi sebagai bentuk syukur dan pengakuan bahwa semua berasal dari Tuhan. Menggunakan harta untuk menolong orang lain dan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka sebagai refleksi dari bagian ini, apakah saya memuliakan Tuhan dalam cara saya membelanjakan, menabung, memberi, dan mencari uang di dalam dunia ini? Begitu pula di dalam hal bidang pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik atau gelar, tapi soal pembentukan karakter dan kesiapan untuk melayani dalam panggilan hidup. Maka saudara pendengar yang terkasih, mengakui Tuhan dalam pendidikan berarti belajar, bukan demi gengsi atau ambisi pribadi, tetapi karena kita ingin memakai ilmu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Maka sebagai bentuk pengakuan akan Tuhan dalam pendidikan yang ditempuh adalah berdoa sebelum memilih jurusan yang mau diambil. Berdoa sebelum memilih sekolah, berdoa sebelum memilih karier, bukan hanya berdasarkan prospek kerja, tapi juga berdasarkan panggilan Tuhan. Belajar dengan tekun dan jujur, tidak menyontek atau curang, karena kita bekerja seakan-akan untuk Tuhan. Selain itu, saudara mengembangkan potensi dengan rendah hati dan tidak membanggakan diri atas prestasi, melainkan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, bahkan melibatkan Tuhan dalam relasi dan komunitas akademik, menjadi terang dan teladan bagi teman-teman kita. Maka sebagai refleksi dari bagian ini dalam bidang pendidikan ini, apakah tujuan saya belajar adalah untuk menjadi alat Tuhan atau hanya untuk mengejar nama atau kesuksesan pribadi? Apakah kita mengejar ilmu untuk motivasi melayani Tuhan atau apa? Selain di dalam bidang keuangan, bidang pendidikan, juga dalam bidang keluarga, dalam konteks keluarga, apakah relasi suami istri, orang tua, anak diletakkan di dalam tuntunan Tuhan? Saudara, keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk sejak penciptaan. Dan dari dulu hingga sekarang kita diajar tentang hal itu. Ini berarti Tuhan sangat peduli dan ingin terlibat dalam kehidupan keluarga kita, dalam komunitas keluarga kita, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan rohani bersama. Tuhan mau terlibat di dalamnya. Mengakui Tuhan dalam keluarga berarti menjadikan firman Tuhan sebagai dasar relasi, bukan hanya budaya atau kebiasaan turun-temurun. Maka sebagai bentuk pengakuan akan Tuhan di dalam keluarga adalah kita bisa melihat di mana suami istri saling mengasihi dan menghormati sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Membiasakan doa bersama dan membaca firman di dalam keluarga. Mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan, bukan hanya mengejar prestasi duniawi. Memang ini sulit, bahkan mungkin berat untuk dijalankan, tetapi itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Membawa keputusan penting keluarga ke dalam doa
seperti memilih setiap pekerjaan untuk kita kerjakan demi masa depan keluarga. Memilih mengambil keputusan di dalam melayani Tuhan atau dalam bidang pelayanan apa yang kita mau kerjakan, kita melibatkan Tuhan. Maka sebagai refleksinya saudara, apakah Tuhan menjadi pusat dalam keluarga? Apakah saya mengandalkan hikmat Tuhan dalam mengasuh anak, membangun komunikasi dan mengambil keputusan bersama dengan pasangan? Saudara, apa yang terjadi ketika kita mengakui Tuhan di dalam segala langkah hidup kita? Ayat yang ke-6b di sana dikatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, Tuhan akan membimbing, artinya menunjukkan jalan yang benar di tengah banyak pilihan. Tuhan akan memberi arahan seperti lampu sorot dalam gelap. Bahkan Tuhan akan meluruskan, bahkan jalan yang sudah salah bisa diperbaiki olehnya. Itu dampak ketika kita mengakui Allah dalam segala laku kita. Ini adalah janji pengarahan ilahi bagi mereka yang terus atau bagi kita yang terus-menerus mengakui Tuhan. Seperti Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maka hal ini mengandung makna, bukan hidup bebas dari masalah, tapi hidup dengan arah. Banyak orang berpikir, saudara, kalau Tuhan meluruskan jalan, hidup jadi mulus. Tentu tidak, saudara-saudara pendengar yang terkasih. Bisa jadi jalannya naik turun, tapi tidak tersesat karena ada Tuhan di sana. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi jalan yang benar dan penuh damai sejahtera. Saudara, ada sebuah ilustrasi seorang arsitek membangun jalan di wilayah perbukitan. Tanpa perencanaan, saudara, jalan itu bisa berbelok dan bahkan bisa membahayakan. Tapi kalau dirancang oleh ahlinya, maka jalan bisa dibangun dengan kemiringan yang stabil dan arah yang efisien. Saudara, gambaran ini juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah arsitek hidup kita. Ketika kita mengakuinya, Ia akan merancang ulang, bahkan jalan yang sudah salah arah pun Ia mampu memperbaikinya. Percayalah, Tuhan sanggup meluruskan pernikahan, hubungan yang retak, persahabatan yang sudah bermasalah satu dengan yang lain, masa depan yang mungkin seakan suram, masa depan yang tidak jelas, bahkan masa lalu yang kelam. Tuhan sanggup memperbaikinya asal kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Kalau selama ini kita sudah berbelok, maka kita kembali kepada Allah, mengambil komitmen keputusan untuk kembali kepada Tuhan dan mengakui Dia dalam segala laku kita, dan maka janji bahwa Allah akan meluruskan jalan kita. Asal kita kembali mengakui Dia, Dia akan menunjukkan jalannya. Sangat simpel tetapi sulit mungkin untuk dilakukan. Saudara pendengar yang terkasih, mengakui Tuhan dalam segala laku adalah undangan untuk hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan di setiap aspek hidup. Artinya kita tidak berjalan sendiri, kita tidak membuat keputusan sendiri, kita tidak memisahkan Tuhan dari urusan sehari-hari. Ketika kita mengakui Tuhan dalam segala hal, Tuhan berjanji untuk menyertai, menuntun, dan meluruskan jalan hidup kita. Maka sebagai pertanyaan bagi kita semua, apakah saya sudah benar-benar mengakui Tuhan dalam seluruh aspek hidup saya? Apakah saya membiarkan Tuhan terlibat dalam keputusan sehari-hari saya? Area hidup yang mana yang perlu saya serahkan kembali kepada Tuhan untuk diluruskan oleh Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Ampuni kami jika kami selama ini tidak mengakui Engkau dalam segala laku kami.
Kami mohon Tuhan tolong kami mau berbalik kepadamu. Kami kembali pada jalan-Mu ya Bapa, dan mengakui Tuhan dalam segala langkah kami. Luruskanlah hidup kami, luruskanlah segala jalan yang sudah bengkok, dan perbaikilah apa yang sudah pernah kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, dan tolonglah kami untuk terus melangkah ke depan di dalam penyertaan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.